Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita untuk menyeting layar, kemudian teks dan dimension. Untuk pertama kali kita ke buka AutoCAD-nya dulu, dan kemudian kita klik ini layar properties manager atau kita ketikkan LA pada keyboard. Nah, setelah muncul tab seperti ini adalah layar-layar yang biasanya kita pakai dalam menggambar teknik. Yang pertama adalah layar ukuran ukuran 00, land width-nya 00. Ini biasanya digunakan untuk garis garis arsiran atau ya arsiran ya ini untuk arsiran. Kemudian untuk garis 02, ya ini 02 ya. Biasanya ini digunakan untuk garis gambar. Kemudian untuk garis 005 ini biasanya saya gunakan untuk garis dimensi. Kemudian untuk garis 009 dengan ketebalan 009 ini digunakan untuk garis grid ya, garis grid atau untuk petunjuk di mana perletakan kolomnya. Kemudian untuk garis 0,35 ini digunakan untuk garis potong agar dalam suatu pemotongan itu jelas mana bagian yang dipotong sehingga membedakan antara garis dengan garis lainnya. Oke, itu untuk layering. Jadi untuk layering sendiri kita menggunakan nama yang sesuai dengan tebal garisnya ya. Ini yang bertujuan untuk memudahkan ketika kita dalam menggambar. Kemudian kita akan menyeting teks di sini ya untuk menyeting teksnya. Ya seperti ini campur-campur ya, maaf, tapi untuk teks sendiri untuk menyetingnya kita kalau ingin menambahkan seperti ini kita new, kemudian kita ketikkan teksnya mungkin style 1. Oke, kemudian kita pilih stylenya yang apa. Saya biasanya menggunakan ini Swiss 721 LTJNPT dengan ketinggian 15 dengan width factor ini buat untuk lebar jarak ya. Ketika kita ganti 2 ya kan, ini berubah. Kita pakai 0,8 saja. Kemudian kita close. Kemudian untuk aplikasinya gimana? Untuk aplikasi ke gambar ya, jadi kita tinggal klik saja di sini. Kita ganti dengan LTJNPT. Ini enggak ganti karena apa? Karena OPL3 ini sama dengan LTJNPT. Ini mungkin agak random ya, tapi ya nggak apa-apa. Atau kita coba ganti dengan style yang lain, seperti ini. Tapi biasanya saya menggunakan style yang seperti ini. Kemudian setelah kita mengatur teks, kita bisa mengatur dimensi. Mungkin banyak dari teman-teman yang apabila dimensi itu aturan secara defaultnya ya. Ya kan seperti ini ya. Ini cara mengaturnya gimana? Itu kita ke ini, klik dimension style atau kita dimulai atau kita ketikkan dalam keyboard itu dim style ya, dim style seperti ini. Kita klik, kemudian kalau ingin membuat dimensi baru, klik kita ke new, ini klik sembarang ya, klik new, kemudian kita ketikkan namanya mungkin skala 100. Kemudian kita klik continue. Karena saya itu sudah membuat skala 100, jadi kita tinggal lihat di modify saja. Setelah klik, tadi kan sudah terbentuk namanya. Kemudian kita klik ke modify. Nah, di sini kita akan menjumpai beberapa pengaturan
Yang pertama itu line, itu berkaitan tentang garis dimensinya. Ini line tab-nya, ini tentang warnanya ya, ini by block atau by layer. Kita bisa samakan by layer semua. Extend beyond tick ini adalah ya extend perpanjangan garis ya. Ini perpanjangan garis yang di samping nih. Kemudian baseline itu baseline ya. Baseline spacing itu jarak ya antara jarak ini ke sini, ujung-ujung garisnya mungkin ya. Kita coba ubah. Kemudian suppress itu garisnya ya, titik pertemuannya itu garisnya dihilangkan atau dimunculkan. Pokoknya intinya kita coba-coba aja di sini, oke. Kemudian extend beyond dim line kita coba juga. Yang mana saya juga lupa. Oh, ini yang atas ya ini. Ini untuk yang atas. Jadi kita samakan saja 15. Offset origin itu yang ya. Oh, ternyata yang bawah yang ini, offset origin ini ya. Kita buat 10 saja. Kemudian ini extension line, ini juga sama extension kan yang perpanjangan itu ya, yang perpanjangan. Coba kita rubah. Oh, extension yang ini ternyata, yang garis vertikal horizontal ini ya. Kita samakan saja by layer semua, by layer. Ini juga sama. Kemudian di simbol atau row ini untuk mengatur style row-nya, row head-nya. Kita bisa atur di sini kita stylenya. Tapi biasanya saya menggunakan arsitektur yang thick ini ya. Ini row size-nya, ukurannya itu berapa. Kemudian center marks ini titik tengah ya ini ya, center marknya. Dimension break ini apa ya, coba kita, oh nggak ada perubahan. Kemudian ini teksnya kita atur yang tadi. Untuk teks itu kita sesuaikan dengan teks yang kita namai tadi ya. Kan tadi kita namanya LTJNBT ya. Nah ini LTJNBT kita pilih, atau bisa dengan style yang lain. Boleh dengan style yang lain. Fill color ini tidak usah ya, karena kalau kita beri color kan jadinya seperti ini. Kita none saja. Text color kita sesuaikan dengan layarnya. Oke. Untuk perintah lainnya bisa dicoba-coba sendiri ya. Intinya biasanya perintah yang yang disetting cuma beberapa aja. Fit ini kita bisa abaikan. Kita langsung ke primary units. Ini kita unitnya desimal. Kemudian ini 0 ini jumlah angka di belakang komanya. Kita bisa buat 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, tergantung maunya berapa. Kemudian kita menggunakan koma. Terus ini scale factor ini adalah ketika kita ini menyesuaikan gambar ya. Kalau semisal scale gambarnya 1/100, saya bisa menggunakan 1 seperti ini. Kalau 150 itu setengahnya ya, 0,5 dan seterusnya. Oke, kita oke, close, dan jadilah seperti ini. Nih, jadi untuk dimensinya itu juga kita bisa atur di sini. Stylenya, style tulisannya kita bisa atur langsung di sini. Tapi kalau seperti ini kita menggantinya satu-satu. Atau kalau semisal pengen diganti untuk mengganti otomatis ya, kita
kembali ke sini, kembali ke dimension style, kemudian kita dimodify dan di teksnya kita ganti teks stylenya itu apa. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk pengenalan kita hari ini untuk mengatur dimensi, mengatur layar, kemudian untuk juga apa tadi? Ya layar, dimensi sama teksnya ya. Mungkin itu kira-kira. Nanti kalau misal ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oh ini kurang apa, atau mungkin bisa mencari referensi di internet atau di internet banyak ya. Silahkan teman-teman explore sendiri tentang AutoCAD. Oke, itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.